Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Point Podcast Inspira. Dan hari ini spesial banget tamunya karena yang kita tahu ya, Indonesia di tahun 2023 nanti akan menghadapi sesuatu yang sangat besar. Nah, apakah kita siap atau tidak? Apakah itu? Langsung aja kita akan ngobrol dengan narsum kita hari ini. Syauki, apa kabar? Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Galih akhirnya diundang juga sama Kang Galih. Ini acara Inspira ya. Alhamdulillah saya di sini. Ini sudah kudarullah lah, memang harus ketemu selalu ya kita ya. Syauki sehat? Alhamdulillah. Ini di tengah kesibukannya ya, akhirnya bisa mampir ke sini. Ini kalau kita tahu nih, Syauki sedang membangun bisnis yang sangat luar biasa. Waduh. Ya. Ini kan untuk kemaslahatan umat sebetulnya. Siap. Betul. Tapi ini kan kita lagi banyak diinfokan dengan isu-isu yang membuat kita jadi ciut nih sebetulnya. Apalagi untuk para pengusaha-pengusaha baru ya. Di tahun 2023 Indonesia akan menghadapi ekonomi global penurunan, yaitu resesi. Syauki melihatnya seperti apa? Sebetulnya plus minus ya. Saya lihat kita harus bersyukur jadi orang Indonesia karena Indonesia itu biasanya kuat. 2008 krisis subprime mortgage gitu ya di Amerika, seluruh dunia habis, Indonesia masih bertahan. Pandemi kita kena beberapa bulan, habis itu jalan back to normal aja gitu kan. Orang Indonesia tuh kuat-kuat. Itu pun juga sama dengan ekonomi. Jadi kalau saya lihat tahun depan sebetulnya bukan resesi seperti halnya negara-negara barat, tapi mungkin kita ekonomi melambat aja lah kalau di Indonesia. Meskipun pasti itu juga berdampak. Walaupun sebetulnya bukan Indonesia yang terkena dampak, bahkan negara-negara besar seperti Korea Selatan, ya kan, kemudian juga Jepang, bahkan Australia sekalipun itu terkena dampaknya. Iya, betul. Masalahnya kan begini, kalau negara Indonesia ini kan kita berdagang sama negara-negara yang lain. Jadi kalau negara yang lain terdampak, kita juga pasti ikut kena. Gitu. Misal saya jualan sama Kang Galih gitu kan. Seperti itu, kita jual beli. Terus misalnya saya usahanya bangkrut. Kan kalau saya usahanya bangkrut, yang biasanya Kang Galih nyuplai ke saya jadi enggak gitu kan. Nah, itu terkena dampaknya. Dampaknya gitu. Ini kenapa sebetulnya nih ya? Kenapa muncul kata resesi yang akhirnya menjadi isu yang besar untuk negara kita? Jadi awalnya itu kan sebetulnya pandemi. Karena pandemi itu butuh modal. Ekonomi terhambat. Nggak boleh orang pada keluar rumah kan, sementara negara harus jalan. Makanya seluruh dunia ngeprint uang. Seluruh negara ngeprint uang itu maksudnya apa? Berhutang. Jadi negara pada hutang semuanya, termasuk Indonesia. Indonesia hutang besar banget selama pandemi, seperti itu. Berharap setelah pandemi beres, ekonomi recover, nanti hutangnya bisa dibayar. Nah, yang jadi masalah adalah ketika lagi berhutang, perang Ukraina dan Rusia. Apa hubungannya perang Ukraina dan Rusia? Harga minyak jadi mahal. Kenapa? Karena short supply. Harga minyak jadi mahal. Sementara kalau kita lihat mayoritas pengeluaran itu kan pakai minyak ya. Ngirim barang, pakai BBM begitu kan, logistik, subsidi pemerintah, belanja. Jadi akhirnya kita ikut berdampak. Nah, apa dampaknya ke Indonesia? Kenapa Indonesia bisa ikutan? Kan perangnya di Ukraina jauh gitu ya. Kenapa hubungannya dengan Indonesia gitu? Karena hubungannya adalah kalau kita ngelihat dengan harga minyak yang naik, kita ikut terdampak. Karena Indonesia jual beli minyak ngikuti harga minyak dunia. Jadi kita ikut terdampak. Nah, ini juga lah yang akhirnya membuat. Tapi untungnya Indonesia adalah kita adalah eksportir komoditas. Ayah untung nah. Itu orang Sunda begitu. Orang Sunda tuh selalu ada untung di setiap musibah. Untung aja ya. Gitu. Mobilnya yang hancur, sayanya selamat. Gue mobil hancur gitu ya. Untung kan ya. Masih ada. Nah, untungan untuk Indonesia. Nah, jadi karena Indonesia ini mayoritas ekspor kita adalah komoditas. Jadi biasanya kalau komoditas itu satu naik, yang lain ikutan naik harganya. Makanya batu bara ikut naik, kelapa sawit ikut naik. Nah, Indonesia itu eksportir. Jadi batu bara harga batu bara naik luar biasa, Indonesia diuntungkan. Makanya Indonesia itu sekarang neracanya positif. Kalau dagang mah lebih banyak untungnya daripada ruginya gitu. Lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Itu yang terjadi dengan Indonesia sekarang. Sehingga Indonesia itu ekonominya masih positif. Negara lain semua negatif. Indonesia masih positif. Itu untungnya. Tapi kan di setiap untung ada musibah.
Apa musibahnya? Musibahnya itu adalah ini keuntungan dimiliki oleh orang yang memang bermain di industri batu bara aja. Hanya batu bara. Batu bara, kelapa sawit, komoditas lah, komoditas yang ekspor ya, minyak seperti itu. Sementara dengan harga minyak yang naik kan inflasi. Ya. Inflasi itu apa? Ini kue misalnya harganya 50.000. Wah, karena bahan baku segala macam jadi mahal, jadi 70.000. Naiknya kan dari 50 ke 70.000 40%. Lumayan. Permasalahannya adalah nggak apa-apa kalau kue yang naik. Gimana kalau yang naik kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar? Beras, seperti itu kan. Nah, permasalahannya inflasinya bisa menyentuh 9%, 8%, gaji kita naiknya belum tentu segitu tiap tahun. Dan bisa jadi kagak naik. Bisa jadi nggak naik juga, itu yang Iya. jadi masalah. Nah, inilah yang membuat tidak untungnya tadi. Untungnya Indonesia secara umum positif, tapi positifnya itu untuk level ekonomi tertentu atau pengusaha-pengusaha dengan bisnis tertentu atau orang yang berprofesi di bidang bagus. Misalnya tadi, saya kerja di batu bara, Ya. saya kerja di mana. Itulah yang membuat kalau bahasa ekonomi itu ada Gini rasio. Gini rasio itu dia untuk mengukur kalau sebuah negara itu gap antara orang berpendapatan tinggi dengan rendahnya besar sekali atau enggak. Nah, Indonesia itu besar banget. Begitu. Makanya yang terlihat yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget. Begitu. Ya, dan ini juga mempengaruhi dari daya beli akhirnya ya, bener ya? Betul, pisah. Apalagi masyarakat dengan ekonomi di bawah lah Ya. ibaratnya, akhirnya daya beli berkurang. Betul. Ini barang produk numpuk. Betul. Biasanya sekarang gini, kita gaji pas, gitu kan? Yang tadinya gajinya pas, karena inflasi gaji jadi kurang untuk kebutuhan pengeluaran-pengeluaran. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau kita lihat antrian pembelian iPhone 14 Pro panjang juga, gitu kan? Panjang juga. Itu that's what happen lah di negara Iya, kita. iya. Artinya sisi positifnya adalah memang secara general masih baik. Tapi kalau kita melihat breakdown sebenarnya berat sekali buat masyarakat. Gitu. Lalu apakah betul Indonesia ini akan benar-benar menghadapi resesi di tahun 2003 dengan apa yang sudah Asaugi tadi bilang? Enggak. Jadi kalau resesi itu kan artinya gini. Apa yang disebut resesi itu kalau negatif growth 2 periode berturut-turut. Indonesia periodenya masih positif. Cuman tadi ya ketika positifnya di bagian mana? Gitu kan, di segmen ekonomi yang mana sebetulnya. Jadi kita ini ekonomi positif rasa resesi jadinya gitu. Rasa resesi itu apa? Bagi segmen kelas menengah Iya. ini berat. Oke. Gitu kan. Tapi secara general pertumbuhan ekonomi kita memang masih tumbuh. Makanya kita juga harus terus prepare ya. Artinya bukan berarti nggak ada yang bisa kita lakukan juga sih sebetulnya. Indonesia adalah merupakan orang-orang yang adaptif. Yes. 2 tahun berturut-turut dengan pandemi. Walaupun sekarang katanya ada isu naik lagi COVID-19. Itu. Nah, Jangan lupa vaksin, booster, itu mempengaruhi nggak? sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Ini kita baru jalan loh, Ya. Kita baru jalan nih, 2 tahun kita vakum. Yes. Ekonomi yang baru naik kembali, baru gerak lagi, and then kemudian COVID-19 Covid lagi. naik lagi. Minyak krisis, ya pandemi gitu kan. Bagaimana? Prinsipnya ya kalau tentang COVID yang penting nomor 1 kita jaga fisik lah. Jaga Oke, fisik. itu Karena yang paling sekarang utama. dan yang lebih penting lagi vaksin. Karena kalaupun kita kena COVID tapi sudah vaksin, probabilitasnya itu berkurangnya sangat-sangat signifikan. Artinya paling cukup istirahat di rumah kayak flu biasa aja lah. Paling kalau demam sedikit gitu. Tapi yang terpenting adalah COVID kalau fisik kita prima, nah ini insya Allah bahkan mungkin nggak bergejala juga gitu. Seperti itu. Yang penting kita jaga kesehatan, tidur cukup, makan yang bagus, konsumsi jangan jajan yang aneh-aneh gitu ya. Tuh, ini jajan yang aneh-aneh, jajan apa nih? Gitu. Jadi makanya jangan sampai dehidrasi juga. Karena Betul 70% dari tubuh kita ini adalah air. Makanya Exactly. kita minum dulu. Pintar. Siap. Iklan. Jangan pilih yang salah ya, harus yang perfect ya. Oke. Artinya Indonesia sebetulnya terancam dengan resesi, tapi sebetulnya secara global tidak terlalu berat ya untuk Indonesia menghadapi nanti di tahun 2023. Kira-kira nih Ashoki, amit-amit sebetulnya kalau terjadi resesi, apa yang harus kita siapkan?
Jadi begini, kalau kita lihat ini sangat terdampak itu adalah kaum pekerja sebetulnya. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru memberikan fleksibilitas ya bagi kelompok-kelompok pengusaha sebetulnya. Tapi ini juga disikapi, artinya ada opportunity kalau kita mau jadi pengusaha juga sebetulnya ya, ada opportunity kalau kita mau jadi pengusaha. Tapi poinnya bukan itu sebetulnya. Poinnya adalah yang harus kita persiapkan sebagai generasi muda, karena Indonesia ini secara demografis generasi mudanya banyak banget, dan itu sebetulnya a blessing buat negara Indonesia. Karena kalau kita lihat Jepang, bahkan Cina itu sekarang sudah mulai menua, padahal masyarakatnya banyak, pusing juga Cina, penduduknya banyak tapi mulai menua, jadi beban kan buat negara. Nah, Jepang reproduksi sangat rendah, makanya kalau di Singapura itu kalau kita punya anak dikasih tunjangan, justru anak kedua tambah lagi tunjangannya. Kenapa? Karena Singapura ingin banget populasinya meningkat, populasi mudanya, betul banget. Itulah kelebihan Indonesia. Tapi jangan serta-merta main reproduksi aja gitu kan. Nah, ada hal-hal yang harus kita siapkan sebagai generasi muda. Yang pertama, tadi isu bab kesehatan sudah harus penting banget buat dijaga. Tapi ada yang lebih penting bagi generasi kedua, yaitu kita harus terus tumbuh. Maksud terus tumbuh Pak tuh jangan pernah berhenti belajar. Jadi kita sebagai as a person, anak muda, kita tuh harus dikenal hebatnya dia ini apa. Pokoknya mah kalau butuh MC, public speaking, host, Kang Galih kan gitu ya. Terima kasih. Artinya itu diferensiasi. Ya, harus kuat ada banget positioningnya, pembedanya seperti itu. Dan benar-benar kita harus memang dikenal seperti itu. Jadi kita harus memiliki positioning tumbuhnya itu tidak sekedar belajar, tapi kita betul-betul harus bisa dikenal expert. Makanya yang pertama adalah harus tumbuh, never stop. Karena Indonesia itu dari sisi belajar itu rendah sekali. Literasi membaca di Indonesia ini sangat rendah, sangat kurang. Jadi saya baca majalah The Economist menceritakan tentang isu pendidikan di Korea Selatan. Pas saya baca, saya sedih gitu. Kenapa? Jadi isu pendidikan di Korea Selatan adalah anak-anak Korea terlalu rajin belajar sampai mereka lupa waktu untuk istirahat. Kalau di Indonesia kebalik gitu kan. Jadi anak Indonesia lebih senang istirahat. Sangat istirahat, senang sekali sampai lupa belajar. Jadi sama-sama bermasalah pendidikan. Yang ini kebanyakan belajar, jadi pada stres, makanya angka bunuh diri tinggi banget kan di Korea Selatan. Betul. Ini nggak belajar. Oh iya, mungkin kita harus banyak belajar dari Bang Haji Roma ya. Gimana? Jangan terlalu. Jadi harus proporsional, betul nggak? Jangan begadang. Maksudnya gini, belajar proporsional, ada waktunya. Istirahat ada waktunya. Benar banget. Gitu kan, kalau di kita kebanyakan istirahat, belajarnya kurang, nggak baik. Benar. Di Korea kebanyakan belajar, istirahatnya kurang, istirahat juga tidak baik. Juga. Jadi harus proporsional. Jadi kalau dalam Islam itu umatan wasaton, di tengah-tengah, gitu. Kita harus berada di tengah-tengah. Jadi yang pertama harus sehat, harus prima. Saya ngelihat isu anak-anak muda sekarang usia belum 30 asam urat. Itu kejadian teman saya tuh, Oh gitu. Usia 30-an waktu itu ya. Iya. Itu udah asam urat, terus mohon maaf nih sampai ada yang stroke. Betul. Usianya di bawah 30 tahun itu. Benar. Karena gaya hidup. Olahraga tuh emang saya tuh paling seneng ngajak teman olahraga, lari, sepeda gitu kan. Terus teman saya bilang, "Ki, gua kan gak hobi olahraga." Saya bilang, "Gak ada orang yang hobi olahraga, udah capek tuh." Sekarang kalau pilihannya nonton Netflix atau lari, ya mendingan nonton Korea kan? Nonton drama Korea. Emang nggak, tapi kan benefitnya jangka panjang. Jadi yang pertama itu jaga kesehatan, yang kedua never stop learning. Minimal 1 hari itu 1 jam belajar. Kalau membaca masih berat, minimal nonton podcast. Podcastnya itu podcast yang bermanfaat. Jangan podcast ketawa-ketawa doang. Iya, kayak poin ini bermanfaat ini. Podcast Inspira gitu kan. Jadi 1 hari kalau kita belum sampai ke level membaca, minimal menonton tontonan-tontonan yang bermanfaat. 1 jam sehari. Scroll IG bisa sampai 2 jam sehari, benar. Itu kan ada kayak sebetulnya gini, kita bisa manfaatkan teknologi walaupun kita nggak suka baca. Gali termasuk orang yang nggak terlalu suka baca, tapi Gali seneng nonton.
Nah, kayak tadi bilang banyak tontonan-tontonan positif Iya. yang ini bisa menambah keilmuan dan wawasan kita. Nah. Kayak misalkan sekarang nih buka IG gitu kan, sebetulnya ada banyak informasi di situ. Kayak Iya. contoh misalkan fakta-fakta unik, wawasan-wawasan yang bisa kita dapatkan. Benar ya. banget. Apalagi misalnya profesi MC kan harus update terus gitu kan dengan hal-hal yang terkini seperti itu. Jadi tadi yang kedua adalah never stop learning, Ya. baca. Yang ketiga adalah yang harus kita lengkapi juga adalah berjejaring, networking. Iya. Kang Gali, mau Kang Gali seorang public speaker yang hebat, kalau nggak punya teman di mana-mana, siapa yang tahu kalau Kang Gali adalah seorang MC yang hebat kan begitu ya? Iya. Jadi networking itu penting. Sisipkan waktu dalam 1 minggu 1 atau 2 kali lah nongkrong. Nongkrongnya bukan nongkrong sama lo lagi ngegosip ya, Iya. tapi ketemu orang baru, berjejaring, siapa yang bisa ngebantuin kita. Jadi yang ketiga itu networking penting. Yang keempat public speaking. Public speaking itu adalah skill semua orang. Sehebat-hebatnya kita, kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan kehebatan kita, siapa yang tahu kan? Betul. Gitu. Jadi public speaking ini matters. Cukuplah pokoknya bekalnya 4 itu. Karena sekarang itu kalau kita lihat di antara keempat ini belum banyak anak-anak muda kita yang bener-bener bagus di keempatnya. Dan rata-rata orang-orang yang survive menghadapi krisis apapun biasanya adalah orang yang bagus di keempat-empatnya ini. Fisiknya prima gitu kan, belajarnya terus, komunikator yang bagus, jejaringnya juga bagus. Biasanya orang kalau keempat ini tipe orang survivor, mau krisis kayak gimana, ini orang pasti aya we jelema ieu mah gitu. Iya, ada jalannya. Selalu gitu ada ya. jalan. Gitu. Makanya nih beberapa dari teman-teman kali juga termasuk mungkin kita ya orang-orang yang memang ketika dihadapkan dalam satu pandemi kemarin itu kan kita jadi muter otak ya. Ya. Bener nggak? Buat orang-orang yang memang dia tidak adaptif, orang-orang yang tidak mau belajar, dia akan terpuruk dan akan terus mengeluh. Ngeluh terus. Berbeda dengan orang yang dia karena senang belajar, karena dia juga senang bergaul. Benar. Akhirnya dia mencari informasi. Benar. Kan konon katanya yang namanya silaturahmi memperpanjang rezeki ya. Itu bener banget. Dengan kita nanya orang, dengan Yes. kita ngedatangin orang, aya wae rezekina. Benar banget. Dan yang terpenting adalah proses belajar itu harus diimprove. Kita tuh belajar dengan ketemu orang itu kita belajar juga. Tidak cuma nambah rezeki tapi nambah ilmu. Ketemu orang baru, ini orang insightful banget ya, kita nambah ilmu baru. Saya tuh terkesan ketika mentor saya negur waktu saya bilang saya malas baca. Kenapa kamu malas baca? Saya tuh tipe yang cara belajarnya itu dengan melakukan sesuatu, saya teh bilang, bukan dengan baca. Jadi mentor saya bilang, ya nggak apa-apa, tapi bertahap ya, cenah, bertahap. Terus dia bilang begini, kebayang nggak? Apa cenah katanya tuh apa ayat Quran pertama turun? Apa coba? Iqra. Bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Jadi kan ceritanya Nabi Muhammad lagi di Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril datang. Nabi Muhammad itu kan nggak bisa baca. Oh iya. Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca. Nah, ketika malaikat Jibril datang meluk Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, Iqra. Terus Nabi Muhammad ngeles. Gitu kan bahasa anak zaman sekarang. Kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa ngebaca. Justified banget dong alasannya karena memang Nabi Muhammad nggak bisa baca. Saya tidak baca. Terus apa yang dilakukan sama Jibril? Nggak peduli, Iqra, bacalah. Kata Nabi Muhammad, saya nggak bisa baca, gitu kan? Kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi Allahumma paksakan gitu kalau kata orang Sunda bilang. Dipaksakan aja dulu, karena ini perintah. Bener. Minta tolong sama Allah kalau kita malas, kalau kita belum hobi. Kalau anak zaman sekarang kan, banyak ya excuse-nya. Jadi sekarang itu bisa pakai metode yang lain. Saya bilang oke, lakukan metode yang lain, tapi baca juga, dipelajari, dimulai. Karena membaca itu membuat kita berpikir terstruktur, berpikir kritis. Nah, seperti itulah. Jadi itu juga harus tetap dikejar ya sama anak-anak muda. Oke, ini anak muda sekarang kalau kita tahu nih ya, udah pada hebat sebetulnya ya. Di tahun 2022 ini udah banyak nih anak muda startup yang ternyata pengusaha-pengusaha muda ini luar biasa ya, kita harus apresiasi nih. 20 tahun usianya gitu. Kadang saya suka apa ya, minder. Nah, bener. Ya di usia saya yang segini tapi kalah sama anak muda yang sekarang sudah potensial secara ekonomi ya. Betul.
Ini kalau kita ngomongin masalah investasi, apakah ini juga akan membantu untuk nanti amit-amit kalau misalkan ada resesi ya? Gimana, Soki? Sebetulnya investasi ini, hal yang terpenting dari investasi adalah ada dulu uangnya. Nah, kan begitu, ya nggak? Iya, ada bener. dulu uangnya. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana kita menghasilkan uang yang banyak? Nah, yang pertama adalah tadi balik lagi ya, kita harus menjadi anak muda yang punya empat tadi, gitu kan? Kenapa? Karena uang akan datang kepada orang yang berilmu. Uang itu akan datang kepada orang yang memiliki 4 hal ini. Jangan cuma satu, sehat aja tapi yang lainnya kurang, nggak dapat. Pintar, sakit-sakitan, nggak juga, kan gitu. Pintar, sehat, tapi nggak mampu mengkomunikasikan, fail juga. Pintar, sehat, mampu mengkomunikasikan, tapi nggak punya teman. Ya siapa juga yang mau jadi temennya, yang mau beli startupnya dia gitu kan, yang mau beli produknya dia, nggak ada juga. Jadi harus keempat ini, itu yang pertama. Nah, tapi ada juga yang lebih penting untuk menghasilkan uang yang banyak adalah kita harus punya value, harus punya visi. Apa sih yang mau kita lakukan? Uang mah cenderung sebetulnya it's okay, kita goalsnya kita ingin hidup berkecukupan, ingin hidup lebih dari yang kita perlukan gitu ya. Itu memang wajar, manusiawi, normal. Tapi selain itu harus ada tujuan-tujuan yang lebih hebat. Karena kalau kita lihat startup yang sukses itu biasanya didirikan oleh orang yang ternyata sebetulnya mereka nggak butuh banget uang juga gitu. Misalnya Gojek didirikan sama Nadiem Makarim. Ya. Pas kita lihat Nadiem Makarim tuh udah kaya juga ternyata dia. Gitu. Jadi dia tuh karyawan yang gajinya udah gede banget, dia bikin Gojek. Kita tanya, kenapa? Ya dia memang ada misi yang lebih besar aja gitu kan. Oh, misinya democratizing ekonomi misalnya seperti itu. Atau ruang guru gitu kan. Kita lihat si Belva. Belva nih lulusan dari Harvard Business School. Nggak susah dia nyari kerja di perusahaan-perusahaan besar dengan gaji puluhan ratus juta, mungkin buat Belva nggak susah. Tapi kenapa dia buat ruang guru? Dia ada misi yang lebih besar. Dia pengen educating people misalnya ya, educating anak-anak muda biar lebih bisa diterima di perguruan-perguruan tinggi. Jadi harus ada misi yang lain. Iya, gitu. iya. Ini sebetulnya bisa menjadi motivasi untuk beberapa orang yang kita sangat sedih banget sebetulnya, karena belakangan ini banyak karyawan-karyawan dirumahkan. Yes. Kita tahu ya, perusahaan-perusahaan besar ini bahkan memecat ribuan karyawan. Yes. So sebetulnya ini kalau kita balik lagi, untung lah. Sebetulnya untungnya adalah akhirnya kita di situ bisa banyak belajar untuk bisa membangun bisnis kita sendiri, bener nggak? Betul. Meskipun realitanya kita menghadapi kayak gitu, it's berat itu. Itu berat banget. Berat banget. Itu berat banget. Tapi kita selalu berpegang pada satu hal. Kalau misalnya kita nggak punya pilihan selain di pilihan yang pertama tadi, berarti betul-betul memang kita nggak punya skill yang distinct, skill yang berbeda, skill yang hebat sekali gitu sebetulnya. Karena sebetulnya kalau memang kita sehebat itu, bahkan kita bisa bargain gitu kan. Oh Pak, saya ini kompetensinya bagus, saya ingin naik gaji, saya ingin promosi seperti itu. Jadi kenapa ini nggak bisa kita tutup mata juga, karena realitanya ekonomi melambat betul, mau nggak mau memang. Bahkan yang hebat tadi kan disebut sama Kang Gali, wah ini sekarang startup yang muda-muda pada naik. Bahkan startup yang lagi ngehits zaman sekarang, digitalisasi aja layoff. Siapa sih orang yang nggak pakai Shopee atau Tokopedia gitu sekarang? Semua orang pakai Shopee, pakai Tokopedia. Tapi bahkan Shopee dan Tokopedia aja mem-PHK ribuan karyawan. Iya. Itu perusahaan yang usernya itu jutaan, bahkan puluhan juta. Kebayang nggak bisnis-bisnis yang masih sedikit konsumennya? Kebayang tekanan manajemen untuk mem-PHK itu besar sekali zaman sekarang. Artinya anak-anak muda harus punya skill yang berbeda dan benar-benar sampai ada bahasa gini. Pokoknya kalau nggak ada Kang Galih ini kita kebingungan. Ini MC-nya siapa yang bisa menggantikan Kang Galih? Susah ini. Nah itu artinya itu kuat sekali positioning kita di situ. Nah, kita harus segitunya gitu sama. Ini menarik dari apa yang AA bilang ya. Gali tuh pernah di DM, kebetulan kan teman juga sama Anji. Ya. Dia bilang gini, bro, ada satu pertanyaan yang harus orang lain jawab adalah kenapa gua harus pakai lu? Kenapa gua harus mau ngambil lu? Yes.
Itu kan pertanyaan simpel tapi kan bikin kita berpikir ya. Yes. Kenapa? Artinya lu harus punya value. Kenapa orang memilih kamu? Itu Yes. pertanyaan simpel. Iya. Sebetulnya kalau mau ngejawab kita cukup 3 hal tapi 3 hal ini gak mudah. Oke, ini mungkin sebagai penutup juga nih buat Yes. obrolan kita ya. Sebagai harapan, sebagai motivasi untuk Yes. para muda yang siapapun sebetulnya, bukan anak muda ataupun yang ada di Indonesia khususnya Yes. yang kita harus siap dengan nanti di tahun 2023. Yes. Kira-kira apa nih terakhir sebagai penutup yang Jadi mau sampaikan? mau kita berbisnis, mau kita bekerja, kita harus punya diferensiasi. Kalau kata teman kalau kata Anji tadi, kenapa gue harus pakai lu? Kalau kata atasan, kenapa saya harus meng-hire atau kenapa saya harus mempertahankan kamu gitu kan. Correct. Kalau kata konsumen, kita bisnis, kenapa saya harus beli produk kamu? Iya. Semua sama, rules-nya sama. Makanya kita harus 3 yang kita pegang. Kita harus menjadi smarter, faster, better. Minimal kita harus ambil 2. Kalau kita nggak bisa 3 aja, kita harus ambil 2. Misalnya, kenapa Gali? Karena saya smarter and better. Kenapa? Saya ini misalnya sering update dengan kekinian. Jadi kalau saya ngomong di depan, mau di depan bankers, mau di depan entertainer, mau di depan apa, saya bisa nyambung dengan topik mereka karena saya selalu update. Smarter, kan gitu. Kemudian better. Kenapa? Anda nggak akan ngelihat saya AO kayak gitu kan? Kenapa? Saya adalah public speaker yang better gitu. Nah, in general sama. Accounting, kenapa saya harus nge-hire kamu? Karena misalnya saya faster. Kalau orang lain butuh 1 hari untuk membuat laporan, saya cukup setengah hari, gitu kan. Saya tidak lebih pintar, tapi saya lebih cepat, bisa juga kan? Nah, kenapa saya harus nge-hire kamu, editor misalnya gitu? Saya memang tidak smart, tapi misalnya saya fast dan saya better hasilnya. Saya bisa mangga, gitu kan? Silahkan di-compare hasil saya dengan orang lain. Smarter, faster, better. Ambil 2 dari 3 ini untuk membuat diferensiasi. Kenapa kita berbeda? Insya Allah mau krisis, mau seperti apa, kita akan survive. Daging ini. Ngeri. Siap, thank you. Daging ini, dapet ini kita ya. Cuma 3 itu aja ya. 3 itu aja. Smarter, faster, better. Menutup untuk poin hari ini podcast Inspira. Terima kasih Ashoki. Hatur nuhun, Kang Galih sudah diundang di podcast Podcast Inspira. Sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan keseruan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya di poin podcast Inspira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.